Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para habaib, para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat, para sesepuh dan bini sepuh. Di antaranya yang sama kita muliakan guru kami yang tercinta, Al-Mukarram Sahibul Fadilah, Sahibul Ma'had, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Aang Oki Firdaus. Kita doakan beliau senantiasa Allah berikan sehat wal afiyah, Allah berikan kekuatan dan kesabaran dalam membimbing kita, serta ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Terkhusus yang sama kita hormati guru kami yang baru saja menyampaikan banyak nasihat buat kita, yaitu ad-da'i ilallah Al-Habib dan Al-Mahbub Al-Habib Ali bin Alwi. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat, panjang umur, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua, dan insya Allah beliau kita doakan senantiasa mendapatkan cucuran limpahan rahmat, taufik dan hidayah, serta inayah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama kita hormati Bapak Kapolsek Kedung Waringin, yang sama kita hormati Kepala Desa Bojongsari, Kepala Desa Labansari, Kepala Desa Cipayung, dan para habaib ajengan, para ustadz, para tokoh Desa Bojongsari yang gak kesebut namanya, mohon maaf, segini doang yang dicatetinnya. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya segenap panitia penyelenggara peringatan Tabligh Akbar memperingati dan memeriahkan Tahun Baru Islam 1445 H, santunan 1135 yatim dan duafa Jumat malam Sabtu 21 Juli 2023 pukul 19.00 dalam kurung Ba'da Isya, Pondok Pesantren Al-Jailani Firdaus Bekasi. Tuh baca diri dah. Mudah-mudahan segala hadir dan kumpul kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, karena dari panggung kelihatan nggak ada orang ini, gelap banget, jadi nggak tegas ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir sehat walafiat, panjang umur, Allah kasih rezeki yang berlimpah, amin ya robbal. Banyak ilmu yang telah disampaikan oleh beliau guru kami Habiban Al-Mahbub Al-Habib Ali. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Saya makmuman saja sama beliau. Nah, jatuh dah. Airnya enggak ada, botol gelas doang, gelas enggak ada.
Malam ini kita hadir dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah 1445. Hijriah diambil dari kata hijrah. Maka bulan dan tahun baru Hijriah dihitung dari hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Sebelum ada perintah hijrah, sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kita udah nggak aman di Mekah. Kita ini udah dimusuhin terus. Kita ini selalu diteror. Kita ini selalu difitnah. Bahkan kita udah nggak aman di Mekah. Bagaimana kalau kita pindah aja ke Madinah?" Rasulullah menjawab, "Wahai sahabatku, belum ada perintah hijrah dari Allah. Sabar. Kalau nanti ada perintah hijrah baru kita berangkat." Maka setelah dapat perintah hijrah dari Allah, Rasulullah pidato di hadapan kaum muslimin. Apa kata beliau? "Wahai sahabatku sekalian, perintah hijrah telah datang. Maka siap-siaplah kalian berangkat lebih dulu ke Madinah." Sahabat yang lain bertanya, "Ya Rasul, Rasul berangkatnya kapan?" "Saya belakangan." "Kok belakangan ya Rasul? Kan enakan rame-rame kita berangkat ke Madinah." Apa kata Rasul? "Kalau rame-rame kalian gak bakalan aman, gak bakal selamat. Kenapa? Karena yang diincar saya, yang target utama, yang mau dimatiin saya, yang mau dihancurkan saya. Kalau saya bertahan di Mekah, kalian berangkat lebih dulu, kalian akan selamat. Biarkan saya di Mekah menghadang bahaya. Biarkan di Mekah saya menghadang bahaya dari kafir Quraisy. Silakan berangkat lebih dulu ke Mekah, ke Madinah. Mekah itu bahaya. Biarkan saya yang menghadang bahaya." Ini sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi. Rasulullah luar biasa. Umat suruh berangkat duluan berangkat ke hijrah ke Madinah, tapi Rasulullah bertahan di Mekah. Malam mau berangkat hijrah, rumah Rasul dikepung kok. Rumah Nabi dikepung, dipagar betis sama Satpol PP. Ada Satpol PP waktu itu, namanya Satpol PP Quraisy. Rombongan Abu Jahal, Abu Lahab sama abu-abu yang lain. Ya termasuk Abu Toto kali. Nih. Malam mau berangkat hijrah, rumah Rasul dikepung. Di dalam rumah Rasul ada 3 orang. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Apa Rasulullah bilang? "Ali, kau gantikan tempat tidurku. Tidur kau di kamarku." Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah. Target utama kamar Rasulullah yang akan dibunuh Rasul. Untung Sayyidina Ali anak muda yang soleh. Jawabannya tepat. "Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati." Nyawa taruhannya. Tuh anak muda yang soleh. Coba anak muda pinter, enggak begitu kok. "Ali, gantiin tempat tidur gua nih ya. Gua mau berangkat hijrah sama Abu Bakar. Ntar yang mau dibunuh lu, Li." "Lah jangan saya Rasul. Lah Abu Bakar aja yang tuaan." Itu kalau bocah pinter. Tapi Sayyidina Ali anak muda yang soleh, berangkat Rasulullah hijrah lewat pintu belakang rumah, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketahuan sama kafir Quraisy, dikejar-kejar sama kafir Quraisy, dipepet terus Rasulullah sampai kilometer 50. Nah, sono nih. Loh. Belum ada kilometer 50. Ini lagi kelempengan aja. Rasulullah mampir di rest area. Ada rest areanya bang, namanya Goa Thur. Mau masuk Rasulullah dibilangin Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasul, jangan masuk dulu." "Kenapa?" "Saya duluan yang masuk. Saya mau bersih-bersih, takut ada binatang, ntar Rasulullah ngapa-ngapa." Beneran Abu Bakar masuk duluan po, bersih-bersih goa, coker-coker, korek-korek, tangannya diantup kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kalajengking Arab. Beda sama kalajengking Kedung Waringin. Sakit, bengkak, mukanya pucat, nggak ngomong. Sayyidina Abu Bakar diam.
Ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar, iya ya Rasul, la takhaf, jangan takut. Enggak ya Rasul, saya enggak takut. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Enggak, jangan sedih. Hei Abu Bakar, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, saya enggak sedih. Tapi ngapa muka pucat begitu? Roman-romannya ketakutan, romannya galau banget. Apa bete bener, apalagi gabut? Enggak ya Rasul, saya enggak takut. Enggak, tapi ngapa muka pucat begitu? Tangan ini ya Rasul, tangan. Ngapa tangan? Diantup kala jengking. Ngapa enggak ngomong? Komen dong. Sini, Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasul, langsung diludahi oleh Rasul. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba kalau pakai ludah kita, po, mikinan bengkak. Nabi perjuangannya luar biasa. Itu hijrah fisik. Mekah Madinah perjalanan 450 km. Belum ada yang namanya kereta cepat, belum ada yang namanya LRT, MRT, belum ada busway, apalagi Grab, enggak ada. Belum ada. Kendaraan satu-satunya onta, jalan kaki, siang panasnya membakar kulit, malam berangkat menembus tulang dinginnya. Luar biasa perjuangan Rasulullah, hijrah fisik. Kenapa? Karena pengen ada perubahan. Sampai di Madinah, apa yang pertama beliau bangun? Bukan mall, bukan apartemen, bukan kereta cepat, bukan jalanan yang lain, bukannya apartemen, bukan rusunawa, bukan. Yang beliau bangun pertama di Madinah adalah masjid. Kenapa masjid? Karena masjid simbol demokrasi umat, bukan hanya sekedar tempat ibadah, tapi tempat mengatur strategi. Di situ dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Rasulullah memberikan dakwah di Madinah, langsung pesat perkembangan Islam. Kenapa? Karena hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Bukan hanya sekedar fisik kita hijrah, tapi kita pengen hijrah mental dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Ini momentum tahun baru Islam. Ayo kita niatkan diri kita pengen hijrah, pengen berubah dari yang tidak benar ke arah yang lebih benar. Makanya harus ada perubahan, kudu ada perubahan, perubahan, bukan orang yang dirubah, sistemnya Paul. Orang bikin koalisi perubahan dimaki-maki kan PA, nggak ngerti perubahan. Tadi dipesan jangan ngomongin politik katanya, nggak ngapa-ngapa, kagak diundang lagi juga nggak ngapa-ngapa di sini. Umat Islam harus berpolitik dong, benar. Kalau kita nggak berpolitik bang, kita dipolitikin, benar. Ini biar kompak. Umat Islam harus bersatu. Kalau kita nggak apatis, kita apatis sama politik, kita nggak ngerti politik, bodo matan udah jadi ustadz aja udah, jangan ceramah ngomongin politik. Ya udah jangan ngomongin politik dan ya pret. Saya lawan yang begitu orang berpolitik. Kita mulai bangun tidur aja udah berpolitik. Ntar kita anak gua makan apaan ini ya? Bener bu? Apalagi buat negara. Islam paling pertama. Indonesia negara, Masya Allah, ulama-ulama kita, kiai kita, orang tua kita pejuang luar biasa merebut kemerdekaan Indonesia nih, bukan hanya dengan hayalan, tapi dengan nyawa, darah, keringat, air mata ditumpahkan. Maka Bekasi, Kerawang udah jelas siapa yang tokohnya, nggak ada. Yang lain nggak ada, orang-orang kita semua, ulama kita, orang-orang tua kita, pejuang kita. Almarhum wal maghfurlah Ki Haji Nur Ali, jelas julukannya Singa Karawang Bekasi, julukannya si belut putih. Berjuang bukan hanya sekedar ulama tapi mujahid, maka beliau wajar dikasih pahlawan nasional. Sampai hari ini, detik ini namanya dikenang terus. Kenapa? Karena perjuangan beliau memerdekakan kemerdekaan Indonesia Raya. Nyampe mereknya Good Day. Nih Good Day bang, oh dalamnya air bening. Nih kirain beneran Good Day.
Agak panas. Memang kita lagi pengen air bening. Kalau air putih susu. Beda antara air bening sama air putih. Kalau air putih susu. Kalau air bening, ya air bening nih bisa ditaruh cupang hidup di sini, Po. Nih kita nih umat Islam harus berubah. Kenapa, Bang? Allah udah jelaskan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, wajahadu, yang berjihad di jalan Allah, fisabilillah, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa-jiwa mereka, a'zamu darajatan indallah, tinggi derajatnya di sisi Allah. Allah kasih derajat tinggi. Siapa mereka? Ulaika humul faizun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Maka malam ini kita pengen ada perubahan. Tahun kemarin nama ngaji rada-rada baged, tahun ini ngajinya getol. Gitu musinya. Ngaji jangan pakai kata ngomong males, ada alasan. Nenek-nenek ada aja alasan yang ngaji. Nek malu memantu, ntar apa gue lagi men. Nenek-nenek men najong bener ngaji. Wah jangan pakai malu-malu, udah datang aja ke pengajian. Jangan dengerin nenek-nenek lampir yang kagak jelas ngomongnya. Saya heran ya sama pengajian, ibu-ibu pengajian kok demen banget sama pengajian, pret. Lu kagak ngaji begitu. Ini ngelukain umat Islam, Bang. Pakai ngomong bahasa begitu nggak bagus. Orang udah tua ngomongnya begitu nggak bagus. Saya heran ya sama ibu-ibu kok demen banget ke pengajian, kan pret najong bener dah. Kesel banget kita ngaji. Makanya ngaji nggak ada batas waktunya, dari mulai di bedong sampai di bedong lagi ngaji cing, ngaji dan nyaut apa ini kalau begini ceramah kan gak kelihatan orang nih, malah gelap banget ini. Iya nyaut. Ngaji mau ngapain lagi kita? Ntar tadah nungguin tua-tuaan, bilang ngaji nungguin tua-tuaan. Lah kalau udah tua ngaji kuping rada budek, mata kurang awas. Lah kuping rada kurang denger, guru ngajarin setengah mati. Nek ngaji nek, mana yang baca ya baca innahu kana tawwaba. Orang kuping rada budek, innahu kawat tembaga. Jadi kacau. Lu mumpung masih sehat. Ngaji mulai dari kita di bedong sampai kita di bedong lagi. Kudu ngaji, nggak ada batas waktunya. Ada perubahan sedikit, apalagi emak-emak, Bang. Wah, kalah kita orang laki, emak-emak nih, ibu-ibu. Paling getol ngaji dia, Mak. Jam 1 tengah hari uang udah nyampe. Bener speaker dia hidupin mic dia colok. Dia ngomong datu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, jangan lupa ini hari pengajian. Rodia, Romelah, sini lu ngaji. Saroh, buruan dipanggilin atu-atu. Sambil nungguin temennya datang dia selawatan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nenek selawatannya tengah hari. Nadinul lana wal haqulana. Assalamualaikum. Salam. Lu nyampe Ji. Duduk sama di pojokan ya. Wal adlu lana wal kullu lana. Assalamualaikum. Lu nyampe Po Haji, lu gelar ambal buat usaha aja duduk di situ. Wal adlu lana. Berhenti dia selawatannya. Itu kalau di Mesir selawatan itu kan buat yel-yel tentara mau perang itu, Po. Wah, bacanya bukan adinulana wal haqulana wal adlulana wal kullulana. Adinulana semangat jadinya. Lu pindah ke Indonesia versinya lain. Adinulana wal haqulana. Nenek-nenek di pojokan kleker. Nah, kalau orang-orang luar sana mah wah di Arab itu kalau baca talbiyah aja kencang banget, Bang. Orang umrah mau haji itu talbiyahnya, wah semangat ya ibadahnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pokoknya itu semangat ibadahnya. Lah pindah ke Indonesia lain versinya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah. Nangis orang dikejar semua. Nih ngaji, dapat ilmu ibadah benar. Kenapa? Karena kita bela Islamnya. Siapa lagi kalau bukan kita umat Islam yang bela Islam?
Mereka aja bisa mengkaji dari semua kitab suci Al-Quran, dikaji semua menjadi orang-orang yang pinter. Orang luar Islam itu mengkaji Islam. Kita umat Islam masa ketinggalan. Ngaji enggak perlu bisa, harus bisa ini, enggak, pelan-pelan po. Ikutin aja deh guru kita, guru bawa kitab, ngikut bawa kitab. Ditanya, lu bisa baca kitab? Kagak, gue bawa doang. Guru kebet, ngikut kebet. Guru tutup lah, tutup cing. Masa guru udah tutup masih di kebet aja? Temen nyolek, halaman berapa itu? Gue kebet doang ini. Lah enggak ngapa-ngapa, begitu juga. Datang aja, mau bisa kayak kagak kayak, mau jider ngaji sambil nyender, jiler ngaji sambil ngiler. Enggak apa-apa, jiping, ngaji kuping, enggak ngapa-ngapa, datang aja udah. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000 rakaat? Boro-boro 1000 kok. Sembahyang terawih aja ngeliat jadwal imam. Ngaku aja udah, terawih malam ini imamnya dia, ya lama nih, lama udah dia kalau jadi imam ini. Pindah kita terawih. Pahalanya luar biasa. Dicatat pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Emang gak pakai modal. Nengokin orang sakit tuh ada modalnya bang. Minimal jeruk 2 kilo bawa. Datang doang ke rumah sakit, temen lagi diimpus, dia tanya, emang apa yang lu rasain sih Ji? Lu pakai diimpus? Nah, yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa. Lah kok begitu? Lalu kemarin gak bawa apa-apa. Nah kalau lu bawa jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya, emang PA. Nih Masya Allah luar biasa. Pahalanya gede bener. Dosa-dosa kita dirontogin nih ngaji begini. Dosa kita diusak kok. Diusak, dihapus, ditipek, digebeg. Raba dada kita masing-masing, banyakkan dosa sama ibadah. Jujur aja po. Dosa sama orang tua, sama saudara, teman, tetangga. Sudah dosa sama laki dah. Wah, masa abrek-abrek udah. Mau berangkat ngaji, laki diperintah. Bukan sekarang begitu, gue ngaji dulu bang ya. Ntar kalau hujan, jemuran lu angkatin. Orang kampung saya po begitu. Orang kampung saya ketularan sama orang sini. Laki berani banget. Laki lagi tidur dibangunin salah. Bangun bang, lihat no, jam berapa udah? Lah. Laki lagi tidur suruh nyiat jam. Kan PA. Lempo aja yang melek nyiat jam. Pakai nyuruh laki, bangun bang, lihat no jam berapa udah. Laki lagi tidur suruh nyiat jam. Kerjaan lu tidur mulu bang. Lakinya nyaut, bagus, tidur aja kerja. Ini salah-salah aja mpok ngomongnya. Gini hari baru bangun lu bang, abis rezeki lu, dipatok ayam rezeki lu. Lah lakinya ngomong, emang ayam gue yang panin. Ini banyak dosa-dosa kita ya. Dirontogin yang kecil-kecil, alhamdulillah. Ngaji pahalanya gede. Kita ngaji ilmu dapat, ibadah jadi bener. Sekarang banyak orang ngaji jangan sampai salah pilih guru. Bener bu? Ini rusaknya citra pesantren gara-gara sial dangkalan ono dia, si Panjul. Bener bang, saya kemarin ceramah belum lama di Eretan Indramayu, saya bilang aja begitu. Ini harus turun tangan pemerintah kita. Negara harus turun tangan, udah jelas-jelasan. Bukan hanya merugikan Islam, tapi merugikan negara. Musuh negara tuh Panji Gumilang. Iyalah. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dirubah kok. Seharusnya marah dong. Ngaku di mana Pancasilais, 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 anti Pancasila, anti Pancasila. Sekarang lu yang ngaku Pancasilais ngomong. Bener bang? Lo lagu kebangsaan Indonesia udah jelas dikarang, jelas dirubah liriknya. Pakai mencampur adukan antara usul dengan muamalah udah agak jelas sudah. Nah kalau memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaihim, pret. Salam alaihim. Ini udah bicara akidah, udah ngerusak, mencampur adukan akidah, nggak boleh. Lakum dinukum waliyadin, ada garisnya. Pakai ngomong, oh saya tuh ndak bermadhab Syafi'i, ndak bermadhab Maliki, Hambali, ndak. Madhab saya Bung Karno. Panjul lagunya. Iya, harusnya turun tangan dong. Kementerian Agama turun tangan, sidak. Jangan tabayun doang, tabayun.
Kapan mau dieksekusi? Udah jelas, faktanya udah jelas, semuanya nyata kok. Sesat dan menyesatkan. MUI Jawa Barat udah bikin statement, MUI Pusat udah bikin statement. Ini sesat dan menyesatkan, harus dibubarkan, bubarkan permanen. Begitu musinya. Ini ceramah kalau lapar emang begini. Belum makan suruh ceramah, begini jadinya. Iya, artinya apa po? Mangka. Ini iya mangka nih, ada melon, ada tilang kita nih, Bu. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu akidahnya melenceng. Ini Islam yang hancurkan Islam sendiri. Mengatasnamakan Islam. Kenapa? Saya heran negara kita Indonesia nih negara cakep ini Pak. Ini negara kita bangga. Negara Indonesia negara cakep, pasar cakep, apaan aja masuk di Indonesia laku. Bener dah. Ada aliran aneh masuk ke Indonesia laku. Ada aja yang ngikutin. Saya heran itu. Berapa kali kita dikibulin nabi palsu udah gentayangan. Di Indonesia doang nabi palsu banyak banget. Dari mulai Ahmad Musodik ngaku nabi dari Bogor. Dapat wahyu di Gunung Bunder. Lah mantan pelatih badminton ngaku nabi. Lah terus polisi marah, penjarain, tangkep, diwawancarain, di depannya ada minuman Pokarismet. Kan nabi kekurangan ion, kan PA. Muncul lagi di Bandung Rancai Kek, tukang cukur namanya Sayuti ngaku nabi. Nabi Sayuti. Perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, Losari Brebes itu ada agama baru. Dari mana saya dapatnya? Dari Bakor Pakemnya Kementerian Agama. Agama baru ada di sana namanya Jasun, Jawa Sunda. Nabinya namanya Tugimin. Ini real fakta. Nabi Tugimin. Kita baca sholawatnya nggak enak kok. Allahumma sholli ala sayyidina Tugimin. Wa ala ali sayyidina Tugimin. Apalagi pakai hadroh, wah udah kagak resep banget. Sallallahu ala Tugimin. Lah, panjul. Ini udah banyak nabi palsu, gentayangan, malaikat palsu, Lia Edan. Pernah kita ingat tuh, masih kita nggak bakal lupain tuh. Lia Edan ngaku Jibril, ngaku malaikat Jibril, ditangkap sama polisi, penjara 2 tahun. Hebat polisi kita. Iya, bukan teroris doang ditangkap, Jibril di penjara sama dia. Besok lama-lama Israel ketangkep. Kalau Israel ketangkep yang enak nenek-nenek, asik, kagak mati-mati gua. Ya ilaha illallah. Ini udah banyak orang stresnya, banyak yang PA. Kenapa? Ayo kita selamatkan Islam, terutama akidah anak-anak kita. Sekarang pengaruhnya luar biasa. Ini momentum tahun baru Islam, harus maju kita. Harus kuat umat Islam, kompak bersatu, jangan mudah diadu domba, diocok-acak, diobok-obok, jangan. Kita pengen semuanya kompak bersatu. Dengan kita bersatu kompak, apapun kerjaan yang berat, kalau kita kompak bersatu, insya Allah aman. Alhamdulillah. Umat Islam gak bisa dikumpulin di partai manapun, gak bisa. Umat Islam gak bisa dikumpulin di ormas manapun, gak bisa. Tapi umat Islam hanya bisa berkumpul, bersatu, kompak di majelis taklim. Kumpul nih kita ngaji begini. Kan enak kok. Sekarang kalau kita kagak ngaji begitu dah. Ngapain ngaji ya? Ustadz mau tuh kagak zaman sekarang ngaji mau Ustadz udah ada Google. Wah tinggal ketik doang udah nyari di situ nemu. Ngajinya mau Google dah. Akhirnya ngajinya mau Google, ya ikutin dia tuh akal-akalan doang. Yang nyambung sama akalnya dia ikutin, yang gak nyambung sama akal dia kagak ikutin. Makanya banyak kan orang sekarang pada PA, po. Bikin pertanyaannya kagak, nanyanya mau Ustadz. Pak Ustadz nanya, saya lagi sholat, terus kentut. Itu kira-kira batal nggak Pak Ustadz ya? Batal Pak Ul. Lu nanya pengetes gua. Bukan begitu Pak Ustadz, kalau batal kira-kira saya mau sholat lagi harus wudhu lagi apa enggak? Lah wudhu lah udah batal. Oh terus lagi wudhu saya basuh muka enggak Pak Ustadz? Lah basuh, panjul. Nah itu dia Pak Ustadz nggak masuk akal. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ini ada bocah nanya begitu po. Saya kagak jawab yang begitu. Orang ngeselin saya. Saya balik tanya, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Ngomong, ayo lu ngomong. Lah muka Pak Ustadz malu. Nah makanya muka lu yang dicebokin. Suwe lu. Ini pertanyaannya kagak. Agama dikaitin sama akal-akalan. Kalau kita ngaji mah paham po.
Akal, iman, sama ilmu kudu nyatu tuh. Nih contoh nih kita ngaji, cing, po, mana sih gelap banget ini ya, po. Kita ngaji po nih ya, po. Saya mau nanya mempompo kan tukang ngaji ya. Dalam ilmu fikih, air kencing najis nggak po? Najis. Air sperma? Hah? Yang bener cing. Air kencing najis nggak? Najis. Air sperma tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap kita habis keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Padahal air sperma enggak najis. Tapi kenapa ketika selesai kencing kita enggak diwajibin mandi hadas besar? Padahal air kencing najis. Terima dulu pakai iman. Akal main nih. Bagaimana akal mainnya? Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Akal main. Selesai akal main nggak bisa tuh Pak. Jawabnya pakai ilmu. Mana jawabannya? Nah ini, andaikan saja ibu bapak kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar. Sehari semalam kencing 10 kali kencing. Berarti kita kan 10 kali mandi. Kira-kira ampek, pilek, meriang apa kagak yo? Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma enggak tiap hari, enggak tiap waktu, enggak tiap saat. Itu mah sewaktu-waktu doang. Kalau nganten baru wajar, seminggu 3 kali 4 kali nggak ngapa-ngapa nganten baru. Nah kalau udah 60 sono lah, emang agak capek begitu. Wow, pikiran harus konsen, tenaga harus full, mata meremelik, kaki pada kiting, ayo. Lah namanya blaem, capek. Keluar tenaga semuanya terkuras, ya enggak lemes. Nah disiram pakai air, seger lagi saraf-saraf kita. Tuh tujuannya. Jangan kan begituan po. Kita kerja bang, berangkat pagi pulang sore, capek lelah gerah. Kita mandi, siram, wah badan kita seger lagi, fit lagi. Apalagi habis blaem. Hukum Islam gampang, tapi jangan digampang-gampangin. Ini banyak. Orang katanya, wow fikih itu nyusahin. Wah panjul nyusahin. Lu kagak paham. Kadang-kadang aneh bang. Orang gak ngerti ilmunya bisa nyalain doang. Saya pernah lagi sembayang po. Lagi sembayang. Ya nyaut apa? Biar kelihatan orangnya gitu, kedengeran. Lagi sholat, baca usoli diomelin. Kelar sholat dipanggil. Bang, abang tadi sholat baca usoli. Emang kenapa pak? Baca usoli hukumnya haram itu. Lah, enak aja dia ngomong haram. Di mana haramnya? Kan kita kalau mau sholat ngadep kiblat, sebelum takbir kan baca usoli ya bang. Usoli fardhu maghribi thalatha rakaatin mustaqbilal qiblati adaanillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong, tangan bergerak, angkat sambil ucap Allah. Mulut ngomong Allah, hati barengin nih ngomong. Sajaku saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Hu akbar. Biar sinkron antara mulut dengan hati, biar tambah khusyuk. Ini ajaran madhab Imam Syafi'i. Yang kagak boleh bagaimana? Yang kagak boleh baca usolinya abis takbir. Allahu Akbar. Usoli fardhu maghribi. Nah ini yang PA. Lah udah takbir baca usoli. Enggak pakai usoli juga kita baca enggak ngapa-ngapa. Enggak bang, udah kepepet waktu maghrib. Langsung aja takbir, barengin niat di hati. Allahu Akbar. Niat barengin di hati. Allahu Akbar. Sah. Kenapa? Karena baca usoli bukan rukun dalam sholat. Melafazkan usoli bukan rukun dalam sholat. Enggak ngapa-ngapa. Bahkan kita sebelum sholat menghadap kiblat nih, sebelum takbir nyanyi masih boleh. Kita sholat nih ngadep kiblat, sebelum takbir nyanyi. Sampai hatimu begitu tega, di depan mataku kau jual cinta. Begitu hina, begitu rendahnya,
dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu. Sampai hatimu baru takbir Allah, barengin niat di hati Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuma masalahnya di mana? Masalahnya cuma satu, kita punya otak apa kagak? Itu doang. Masa mau sholat nyanyi Panjul? Tuh, ngapa tuh bocah nangis, Po? Gelagepan kali dia. Ngantuk, tetein lu, Po, tetein. Nangis itu dia. Iya, Po, nangis, gerah itu. Ini diam ya, tayang, diam. Ngajak anak, kirain mau ngambil rapot. Ayo, terus Bu, kita ngaji. Apa yang kita lakukan selesai mengisi tahun baru Islam ini? Apa yang kita lakuin? 2 cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa itu? Pertama, bertasyakur, dan yang kedua, bertafakkur. Ini bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Muharram itu bulan yang banyak kaitan sejarahnya dengan para nabi dan para rasul. Kenapa? Maka Allah memuliakan bulan Muharram. Salah satunya apa? Diterimanya taubat Nabi Adam di bulan Muharram. Diusirnya Nabi Adam dari surga dan bersama Ibu Hawa di bulan Muharram. Allah selamatkannya bahtera Nabi Nuh di bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan Nun, itu di bulan Muharram. Allah selamatkan di fitnahnya Nabi Yusuf dengan Zulaikha, diperkosa sama Zulaikha, itu di bulan Muharram. Banyak kaitannya. Allah selamatkan Nabi Musa melewati Lautan Merah bersama umatnya di bulan Muharram. Ini terjadi semua pada bulan Muharram. Maka bulan Muharram bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang mesti kita lakuin? Yang pertama, perbanyak istighfar. Istighfar, Po. Istighfar. Istighfar apa sih Pak Ustadz? Mohon ampun. Ada bacaannya banyak. Ada istighfar Nabi Nuh, ada istighfar Nabi Nuh, ada istighfarnya Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ustaz kepanjangan, saya kagak hafal. Ya udah, ganti istighfarnya Nabi Yunus. Apa istighfar Nabi Yunus? Subhanallah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Masih kepanjangan Pak Ustadz, itu saya kagak hafal. Ya udah, istighfar yang biasa kita baca dah habis sembahyang. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunubi wa taubata wal maghfirah. Lah masih kepanjangan Pak Ustadz, itu saya nggak hafal. Orang sarinya minta yang pendek. Ya udah, istighfar yang biasa aja udah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada yang pendekan lagi nggak Pak Ustadz? Ada. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau nggak bisa juga, berhenti jadi orang Islam. Istighfar banyakin. Kenapa? Karena ngerontokin dosa-dosa yang kecil. Yang kedua apa? Kita perbanyak dalam melaksanakan puasa sunnah di bulan Muharram. Terus apa lagi Pak Ustadz? Ya udah, kalau punya keluasan rizki, santuni anak-anak yatim. Bu, rizki yang kita punya sebagian, harta yang kita punya sebagian milik mereka, anak-anak yatim. Malam ini dibukti nama guru kita menyantuni anak-anak yatim kita. Kenapa? Yatim doanya langsung tokcer, yatim sumpahnya langsung manjur. Jeritan batin anak-anak yatim mengguncang aras, didengar oleh Allah. Maka siapa orang yang menyantuni anak yatim? Rasul bilang, man masaha yadahu ala ra'sil yatim yauma asyura'a rafa'allahu ta'ala bikulli syaratin darajah. Siapa orang yang menyantuni anak-anak yatim kemudian mengusap kepala anak yatim, setiap helai rambut anak yatim yang ada di kepala anak yatim akan mendapatkan beberapa kebajikan buat kita. Alhamdulillah.
Tuh, makanya nyantunin anak yatim, jangan pelit, jangan medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah po, itu makhluk. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi. Itu saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan habis, pala jadi kerepuk semua. Lah kucing pada melongo, nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto, tulang hancur di presto semua. Lah kucing pada kurus, kehabisan tulang, pelit, medit. Orang kalau udah pelit medit bu, jangankan buat orang lain bang, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000, perutnya lapar, mikir-mikir itu dia. Kalau gue beli nasi goreng habis nih duit gue nih, jangan. Bener sih duitnya utuh ceban, cuman tidur ucus pada ngambang, lu rasain tuh makan pencarian lu. Pelit, kita berbagi dengan mereka. Siapa lagi kalau bukan kita yang bantuin? Bukan hanya kita kasih senang mereka di bulan Muharram, di lebaran yatim, bukan, tapi ada follow up-nya ke depannya agar anak-anak kita menjadi apa yang yatim itu kita bantu mereka pendidikannya, beasiswanya. Kenapa? Karena tujuan kita cakep memelihara anak yatim. Lihat, ana wa kafilul yatim. Kafil itu artinya menanggung beban. Baik sandangnya, tangannya, kita berikan beasiswanya, pendidikannya. Ini seperti apa? Jari telunjuk dan jari tengah. Nanti di surga bersamaku, kata Rasulullah. Alhamdulillah. Maka ini bulan Muharram kita bertasyakur, dekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Kita pengen ada perubahan, hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, yang kedua, apa yang mesti kita lakuin? Selain bertasyakur, kita bertafakur, introspeksi. 1445 jumlah bilangannya nambah. Tapi hakikatnya Allah berikan kekurangan dalam usia. Bu. Kita introspeksi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kita sebelum ntar dihitung di sono. Kita hitung, ya Allah, umur udah berapa? Usia makin berkurang, dosa makin bertambah. Kan ada lagunya po ya. Itu lagu qasidahan zaman jebot. Emak-emak kalau main rebana resep banget, wah ke pinggir ke tengah jebur, ke pinggir ke tengah nyebur, ke pinggir ke tengah nyebur. Tuh musika begitu dia. Main ketimpring. Tuh introspeksi sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah, apakah semakin baik apa enggak? Kenapa? Karena kita enggak kekal hidup di dunia ini. Nih semuanya kita calon-calon jenazah, emang kagak bakal pindah po. Dah, emang kagak bakal pindah nih semua kita. Makanya orang yang pindah disebut mati. Si Fulan mati, si Fulan mati. Kata siapa? Kata yang hidup. Padahal mah yang ngalamin pindah doang, pindah dari dunia ke alam barzah. Sisa umur yang Allah berikan manfaatkan buat taqarrub, maka kita nggak bakal kekal. Rasul pernah bilang umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Kalau nyontoh Rasulullah 63 jatah hidup kita di dunia. Tuh cuma 63 kalau nyontoh Rasul. Maka yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan. Tuh harap makan yang enak-enak po. Nggak pakai pantang lagi, udah sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus. Jangan kita ngerasa muda. Pak Ustadz, saya masih muda ini, jauh sama mati. Kagak, mati mengacak. Kadang engkongnya seger, neneknya seger, cucunya berangkat duluan. Mati. Ada yang pengen banget mati, enggak mati-mati. Udah jadi kembang balai. Di atas balai aja, makan disuapin, cebok dicebokin. Pengen banget mati, kagak mati-mati. Kesian anaknya ngurusin, asal pagi jedorong keluar dijemur tuh babanya. 8:30 dijemur, 8:30 diangkat, dimasukin lagi ke dalam. Kayak pernah lupa ngangkat.
Buah-buahnya aja jemur di balai di luar. Taunya aja main HP aja po. Sampai jam 11:30 baru ingat, bu Allah babak lupa keangkat. Babanya sampai kering. Ada yang pengen banget mati, kagak mati-mati. Kita udah gedeg banget sama orang itu. Itu dia, gue sumpahin mati tuh dia. Kagak mati-mati. Udah gedeg banget kita sama dia. Kagak mati-mati. Pengen banget mati, kagak mati-mati. Pengen banget hidup nih, tahu-tahu mati. Bener po? Teman saya lagi ceramah di atas panggung, baru beri salam. Pok, assalamualaikum, mati. Ketiban sound system. Ya Allah. Ternyata benar. Al mautu ya'ti bagtatan. Mati datangnya dadakan. Masih muda, cantik, terkenal. Nika Ardila mati bu, sampai sekarang. Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury masih pada perawan, mati. Mubazir tuh orang masih perawan. Masih muda, ganteng, keren. Kenal Ricky Jo, penyiar bola 40 tahun bang, kena jantung mati. Nyusul temennya Aji Mas Said. Kenalkan po artis anggota DPR RI yang lakinya Angelina Sondak. 40 tahun kena jantung. Nyusul temennya lagi Ade Namnung, badannya gede, gemuk, pelawak, 38 umurnya, mati. Temennya nyusul lagi Budi Anduk, 40 Budi Anduk, artis kena jantung mati juga. Jupe Julia Perez 37 po Jupe. Rame infotainment nayangin. Ada yang pada komen di Facebook, kenapa Jupe meninggal? Karena begitu berat membawa beban. Gede saya lihat bebannya. Po beban hidup. Pikiran lu kesono aja po. Dia kan pacaran sama Gaston, dihianatin mulu po. Sama bapaknya misah, sakit pikirannya banyak, jadi beban hidupnya gede. Olga Saputra 32, mudaan lagi tuh bocah, 32 mati. Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCL. Ganteng keren, 40 tahun kena jantung, mati. Meninggal 18 Februari 2017. Memang saya tulis supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL waktu itu. Mati. Masih muda. Kaya mati. Engkong ngato mati. Duitnya banyak, hartanya banyak, gunung dia punya bang, dirawat di rumah sakit Pertamina, dokternya 40 dokter, yang rawat mati juga. Itu dokter 40 gak sanggup nahan-nahanin Israel. Pak Harto aja yang dokternya 40 mati po, apalagi kita bang yang tibang dirawatin dukun doang. Lebih mati lagi. Gemuk mati kurus. Jangan ngerasa gemuk. Pak Ustadz saya gemuk ini jauh nih, mau mati sehat saya mah. Enggak, kata dokter orang gemuk cepet mati. Kata dokter. Kok bisa begitu dok? Saya tanya. Karena orang gemuk lari napasnya ngos-ngosan Pak Ustadz. Enggak ada tempat buat napas. Yang kurus girang. Alhamdulillah dok, saya kurus ini. Kata dokter yang kurus juga cepet mati Pak Ustadz. Lah kok bisa? Kurang gizi. Gemuk mati, kurus juga mati. Ternyata semua kita bakalan mati. Maka hidup di dunia sementara, Allah kasih kesempatan malam ini bertemu dengan tahun baru, bulan baru, manfaatin buat kita ngisi amalia ibadah. Amal-amal yang soleh buat bekal kita menghadap Allah. Kenapa jangan ketipu? Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Kehidupan dunia permainan dan sandiwara. Yang namanya dunia permainan. Permainan ada batas waktunya. Kita lagi main semuanya nih ibu, bang, po. Kita lagi pada main. Makanya kita lagi main, jangan main-main. Kalau lagi main, kudu serius. Jangan main-main. Kalau lagi main, jangan main-main. Kita lagi main nih di dunia. Lagi main
main-main, lagi main-main. Makanya kita sudah serius. Lihat permainan sepak bola. Wah, ada batas waktunya. 45 kali 2, 90 menit waktu normal. Itu para pemain bola tahu waktu dibatesin. Makanya yang namanya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Villa, Iniesta, si Pedro, si Puyol, Karim Benzema tahu waktu dibatasin, maka dia cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Kalau golnya banyak, poin banyak jadi pemenang. Pemenang dikasih piala. Sama kita hidup di dunia, dibatasin waktu. Ada yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Waktu dibatasin kita cari cara, cari taktik, ngumpulin amal soleh, ngumpulin poin, ngumpulin amal ibadah. Agar apa? Agar kita jadi pemenang. Pemenang dikasih piala sama Allah, nggak tanggung-tanggung pialanya. Apa kata Allah? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke surgaku. Alhamdulillah. Hidup permainan, yang namanya permainan ada yang ngawasin, main bola ada yang ngawasin. Siapa? Wasit, jalannya pertandingan. Makanya wasit itu asal kata dari bahasa Arab, wasapo, artinya tengah-tengah. Enggak boleh mihak ke sono, enggak boleh mihak ke sono, tengah-tengah dia. Bikin pelanggaran, marah wasit, prit, kartu kuning, dikasih peringatan kita. Main yang bener lu, jangan begitu. Kita pun sering di dunia ini po hidup dikasih peringatan oleh Allah. Peringatannya itu enggak tanggung-tanggung. Melalui makhluk Allah yang lain. Gunung makhluk, air makhluk, angin makhluk, bumi makhluk. Ditegur kita melalui makhluk Allah. Allah punya makhluk yang namanya bumi. Kata Allah, bumi goyang. Goyang bumi. Gunung batuk lo. Batuk tuh gunung. Berapa kali batuk udah gunung, Merapi udah batuk, Sinabung batuk, Anak Rakatau meriang, Semeru udah batuk, ada ampeg. Air datang yang banyak, kata Allah, banjir di mana-mana. Banjir bandang, banjir semuanya, habis semua lahan sawah kita kebanjiran, mati panen, gagal panen. Kenapa? Air, baik-baik sama air po, bang, air. Kecil jadi temen, besar jadi lawan. Bye-bye sama air. Ibu-ibu aja kena air langsung gendut. Hati-hati sama air. Angin datang lu yang kenceng, kata Allah. Badai topan, puting beliung. Ya Allah bang, puting beliung. Kalau putingnya doang mendingan. Ada beliungnya, ditegur. Yang jagain wasit, ada jalannya pertandingan. Sama kita juga ada yang ngawasin. Siapa? CCTV-nya Allah, Raqib Atid yang ngawasin kita. Nggak pernah tidur siang malam ngawasin kita. Hidup permainan dan sandiwara. Sandiwara juga ada batas waktunya. Sandiwara kan sinetron po. Lagu seru kita nonton sinetron. Si Andin lagi berantem sama si Al. Lagi orang seru-serunya berantem, di pojokan TV ada tulisan bersambung. Kesel banget nenek-nenek lagi nonton. Deh habis lagi nih film. Nah orang juga begitu, lagi naik karirnya mati, lagi jaya-jayanya mati. Maka kita siapkan dari sekarang. Orang yang suka berbuat amal soleh, suka berbuat kebajikan, masuk ke dalam kubur. Munkar nakir juga ngadepinnya. Anteng kagak serem po. Munkar nakir deketin kita, dia deketin, ngajak kongko lagi. Lu nyampe Ji? Iya nih baru nyampe malaikat. Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya Bojong Sari? Alhamdulillah. Masya Allah lancar kencing mah. Malaikat nanya-nanya kita. Kata munkar nakir, Ji, lu mau ngopi? Tuh ditawarin kopi nih, minum ya, minum tuh, ditawarin kopi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ini kapal api. Kapalnya kita jual, apinya buat membakar lo yang punya utang. Bu, nanya malaikat, Ji, gue mau nanya sama lo ya, marobuka. Kita jawab, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lah, lu gapak banget Ji. Dah, gua nggak bisa nanya lagi dah. Merad munkar nakir po, ngerti merad? Mantok, becir. Datang perempuan deketin, tinggi putih, buang
Ilah ilallah. Tangannya bengkok batang waru. Betisnya bunting padi, matanya kubil bagong dia banget bang. Hidungnya mancung kayak prosodan TK. Ilah ilallah. Biji matanya gede kagak, kecil kagak. Bibirnya kayak delima di belah 4. Kalau delima di belah 2 kegedean. Nah kalau kegedean doer. Masa bidadari doer? Kita bingung ditemenin orang yang cakep. Bertanya kita, man anta lam ara fid dunya ajmal minka, siapa anda? Saya nggak pernah lihat orang secakep anda. Orang itu jawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi sebaliknya orang yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, rumah dekat masjid kagak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustad rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu, po itu leher botol kenapa kecil dah, dicekekin mulu sama dia tiap malam, makanya kecil leher botol, kesian banget. Anak-anak yatim kejamnya 17 setan, ya Allah, pelit, mendit, koret, buntut gasiran, patat kuning, bol nontot. Rumah dekat masjid gak pernah ibadah, sama ustad gedeg banget, sama kiai takut, sama habaib takut banget, sama habib takut, sama habib lagu banget, habib dipenjarain. Ya Allah, jangankan sama orangnya, sama balehonya takut, najong banget. Iya pokoknya nggak pernah ibadah, nggak pernah berbuat amal soleh. Malaikat munkar nakir pas dia masuk ke dalam kubur paling serem di depan pintu kubur. Kata munkar nakir, nyampe juga lu kemari ya. Gue lagi tungguin lu. Nyampe juga di sini lu. Lu ngomong apaan sih, Kir? Enggak, lu lagi sendirian ngomong. Enggak nih, dia nyampe, Kar. Wah, lu kagak tahu. Lah iya nih orang ini, Kir. Gua kagak tahu, Kar. Lu dia nyampe. Nah, dia lagi boleh karkir aja mah, po. Dia mau orang CS-nya. Kata nakir, lu nanya, Kar, duluan. Boleh kalau begitu. Ditanya tuh orang, maro buka, kagak nyaut, melegog aja, po. Diem aja. Nakir nanya, ngapa dia, Kar? Kagak nyaut. Budeg kali, Kir. Gantian lu yang nanya kali. Nanya nakir, maro buka, kagak nyaut juga, melegog aja. Nah bagi tugas sudah kalau begini, Kir. Caranya apain gua, Kar? Lu ambil pentungan buruan. Bagi tugas, siaplah gua OTW. Berangkat nakir ngambil pentungan, po, mesen Grab. Wah udah di Sherlock, sesuai aplikasi, berangkat OTW, ngambil pentungan. Itu pentungan malaikat kalau digotong manusia seluruh dunia kagak bakal keangkat. Saking beratnya pentungan. Ditanya kagak nyaut, marah buka, hajar, Kir. Siap, Kar. Gedik tubuer, langsung sendi-sendinya pada mental, po. Kulitnya copot nih, tulang pada mental, tulang mental nih, tulang mental, kulit copot, po. Kulit copot. Baru teriak dia merasa menyesal. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia sebentar aja, sebentar. Saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau ibadah, saya mau sedekah. Malaikat ngomong, "Kemarin kemana aja lu? Budeg lu dibilangin lu budeg, lu dibilangin lu budeg, lu dibilangin lu budeg. Lu malah usah lu ngomongin, usah lu kata-katain, usah lu gosipin lempengan ini rasanya." Gede, Kir, gede. Tuber, mendempok, congkel, Kar, congkel. Naudzubillah min, ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Jangan sampai kubur kita menjadi hufratan min hufarin nar. Naudzubillah min. Nih mumpung Allah kasih kesempatan, mumpung Allah kasih kesehatan, nikmat yang diberikan oleh Allah, manfaatkan buat taqarrub ibadah kepada Allah. Karena kita semuanya pasti bakal pulang. Nih semuanya bakal pulang ke rahmatullah. Insya Allah kita pulang dengan dalam keadaan enak dan nikmat. Alhamdulillah. Sesuai nanti kita pulang acara dari sini, kita pulang ke rumah kita masing-masing. Kenapa? Pulang rasanya enak karena kita pulang ke rumah masing-masing, ditambah bawa besek, enak pulang haji enak, pulang mudik enak, pulang sekolah enak. Dulu zaman sekolah ada guru yang galak banget, po. Pelajarannya kita kagak demen, diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung kepala bapak gurunya kagak datang, anak-anak boleh pulang. Girangnya luar biasa, kita lompat dari atas meja.
Manggul kempek, hore, boleh pulang. Kenapa? Karena pulang hakikatnya enak. Setelah kita tinggal di Bojong Sari, kita bakal pulang semua. Kemana? Ke rahmatullah. Enak nggak? Nyaut. Nah, lempengan ini nyaut rada berat nih. Ya Allah, kenapa masih berat nyaut lempengan ini, Bu? Karena masih ada yang ganjel, Bang. Ganjel di mana? Ganjel di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Maka kita sedang mencari bekal. Insya Allah tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Tahun ini mesti ada perubahan diri kita dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Manfaatkan sisa umur yang Allah kasih. Karena hidup di dunia kita nggak bakal lama. Semuanya kita dikasih umur dikit. Berapa umur kita? Kata ngkong saya, umur manusia itu cuma 7. Kok 7, Kong? Iya, kalau nggak Senin, Selasa. Kalau nggak Selasa, Rebo. Kalau nggak Rebo, Kemis. Iya juga, Kong. Ternyata yang dekat sama kita adalah kematian. Kita napas keluar, keluar napas kita tuh, enggak masuk lagi, habis udah. Segitu doang umur kita. Masya Allah deket banget sama kita. Makanya kita jadi manusia jangan sok jago. Karena manusia enggak ada yang jago cuma ayam. Manusia enggak ada yang super mie. Jangan macem-macem kita. Manusia biar anti tembak, anti pelor, anti peluru, anti bom tetap mati. Apalagi anti air. Ada orang anti air yang gak pernah kena air wudhu, tuh anti air. Maka kita kepengen ada perubahan. Kita taubatan nasuha, kita pengen dekatkan diri kepada Allah melalui bulan baru dan tahun baru. Insya Allah kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, malam ini kita berkumpul bersama guru kita, diundang oleh guru Kiai Haji Aang Oki Firdaus. Saya yakin kita semua doakan beliau senantiasa sehat walafiat, panjang umur, berkah, ilmu-ilmu beliau manfaat. Insya Allah apa yang beliau telah lakukan, apa yang beliau telah syiarkan, apa yang telah beliau dakwahkan, semua itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu berkah? Ziyadatul khair was sa'adah, tambah kebaikan dan tambah kebahagiaan. Insya Allah ini malam melalui live streaming tuh ada di sini tuh ya, jangan lupa nih ya, like, share, and subscribe. Jangan lupa, jangan juga di subscribe ya. Tekan tanda loncengnya, ting 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 biar bunyi. Tuh ada kapal-kapalan di atasnya. Tuh empung nggak kelihatan sih, saya ingat itu kelap-kelip tuh kapal-kapalan tuh ya, drone itu kapal-kapalan, kapal minta duit. Nah gitu dulu zaman kita kecil itu ada kapal-kapalan, sama sekarang udah zaman canggih. Insya Allah mudah-mudahan ya, kita semua pada sehat walafiat, panjang umur, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah, Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka. Selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Doain anak-anak kita yang baru masuk sekolah, yang sedang belajar di sekolah, Allah berikan kepahaman dalam menuntut ilmu, Allah berikan ilmu yang manfaat. Kelak anak-anak kita jadi anak yang alhamdulillah, mabruk, alfa mabruk. Guru kita Kiai Haji Aang Oki Firdaus, malam ini beliau genap usianya 35 tahun. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk yaumiladik mabruk. Ayo tim hadroh mana? Mabruk alfa mabruk. Kita baca Fatihah Ibu, Bapak. Satu kali lagi kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, berkah, insyaallah hasil maksud bil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qabul. Ayo, tumpengnya dibawa, tumpengnya. Ayo semuanya Ibu, bareng. Alfa